tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada WL, singer, pemusik, dan semua ya, LCD yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ya, shalom juga bagi saudara yang mengikuti ibadah melalui YouTube. Ya. Puji Tuhan kalau kita bisa beribadah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Mecu yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema gereja kita adalah The Year of Church Revival. The Year of Church Revival. Coba katakan The Year of Church Revival. Saya ambil bagian yang akhirnya, yang Church Revival itu inti, ya, variabel inti dari tema kita. Ya, kalau the year itu umum, ya. Tapi Church Revival itu memang variabel utamanya, intinya. Nah, menurut saya, ya, Church Revival itu sangat penting. Ya, kebangkitan gereja atau kebangunan gereja itu sangat penting, saudara sekalian. Ya. Sebab apa? Kalau kita nggak menggemakan, ya, tahun kebangkitan gereja, ya, gereja, ya, akan mengalami kebangkrutan. Jadi kebalikannya, kalau gereja nggak mengalami kebangkitan, gereja akan mengalami kebangkrutan. Oh, bisa gereja bisa bangkrut? Bisa. Di Eropa, gereja-gereja besar, ada yang muatnya bisa 6.000. Diisi, yang hadir ibadah cuma 20. Kebayang nggak saudara? Kita kan gedungnya 400-an. Kalau diisi 20 aja udah melompong. Ini 6.000, yang ngisi tua-tua, kalau nyanyi udah nggak bisa kenceng. Cuma 20, udah pengangguran, udah pensiun maksudnya, bukan pengangguran, udah pensiun. Sedangkan biaya operasional gereja itu kan besar, sehingga gereja harus ditutup karena bangkrut. Kok bisa? Bisa. Faktanya begitu, saudara. Nah, kita nggak mau gereja mengalami kebangkrutan. Gereja harus mengalami kebangkitan. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Subtemanya adalah Church Revival Lifestyle. Coba katakan Church Revival Lifestyle. Yes. Saudara, memang ya karena temanya juga bahasa Inggris, ya. Bukan berarti kita sok-sok Inggris. Enggak, saudara sekalian. Bahasa Inggris kan bahasa internasional. Ya, kita mesti pahami walaupun ya enggak sepenuhnya, karena bukan bahasa ibu. Bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia, ya. Nah, Church Revival Lifestyle itu penting, ya. Gereja itu bukan hanya bicara soal gedung. Yang tadi saya bilang, gedungnya bisa tutup, organisasi bisa bubar. Tetapi gereja bicara juga organisme. Organisme itu adalah pribadi. Ya. Saudara dan saya ini gereja. Yang setuju katakan amin. Gereja itu organisme. Orang percaya, ya, itu gereja. Ya. Karena gereja menurut 1 Petrus 2 ayat 9, ya, adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gereja, itu saudara dan saya. Ya, tidak boleh tidak bangkit, harus bangkit. Ya. Jadi ini penting, kita mesti pahami gereja itu saudara dan saya. Memang ketika kumpulan itu juga menjadi gereja. Kumpulan orang percaya itu juga gereja. Ya. Ya. Kumpulan, ya, assembly, ya, itu gereja, grup. Ya, seperti kita ini gereja. Ya, ada mereknya, ada sinodenya. Kita sinodal. Ada sinodenya, ya, Gereja Bethel Indonesia, GBI, Pilemon, begitu saudara. Ada di Kebon Pala 3 nomor 1, ingat saudara sekalian. Kalau ditanya gereja lu di mana? Nggak tahu, gelap begitu saudara. Kebon Pala 3 nomor 1, Jatinegara, Jakarta Timur, 13330 saudara, ya. Nah, apa itu revival? Saya coba cari revival itu kebangunan atau kebangkitan atau apa yang namanya revival lah, ya. Itu apa? Saya ada menemukan kalimat revival, definisi yang menurut saya cukup mewakili yang saya inginkan, ya. Yaitu dari Richard Owen Roberts. Orang bule lagi saudara sekalian, Richard Owen Roberts, bukan kecap saudara, ya. Richard Owen Roberts mengatakan revival, kebangunan rohani itu adalah an extraordinary movement of the Holy Spirit producing extraordinary result, ya. Nah, itu saudara, ya. Jadi artinya extraordinary, luar biasa, ya. Movement, kegerakan dari Roh Kudus yang luar biasa, extraordinary. Itu menurut dia, producing extraordinary result, yang menghasilkan hasil yang juga luar biasa. Karena apa? Kegerakan dari Holy Spirit-nya luar biasa, tentunya hasilnya juga luar biasa. Yang setuju katakan amin. Luar biasa itu lebih dari extraordinary, lebih dari biasa. Itu namanya extraordinary. Nggak biasa-biasa, saudara. Itu yang disebut revival. Menurut saya ini benar.
Ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi kegerakan yang luar biasa. Dibuktikan dengan hasilnya, 3.000 orang bertobat sekali khotbah oleh Petrus. Bisa kebayang nggak 3.000? Dari murid 12 ke 120, ketika khotbah sekali yang dibaptis 3.000, itu kan extraordinary. Betul nggak saudara sekalian? Itu kebangunan rohani hari Pentakosta yang luar biasa. Saya sangat setuju nih sama Om Richard, Richard Owen Roberts. Jadi saudara sekalian, itu revival. Jadi gereja, saudara dan saya harus mengalami kegerakan dari Roh Kudus yang extraordinary, supaya kita menghasilkan hasil yang luar biasa. Apa itu hasil yang luar biasa? Jiwa-jiwa, gereja bertumbuh, gereja bangkit, nggak bangkrut saudara sekalian. Jadi gereja kalau nggak ditanganin, bangkrut saudara. Jangan berpikir gereja nggak bisa bangkrut. Secara organisasi bisa bangkrut. Itu buktinya di Eropa. Yang lebih miris, gerejanya dijual jadi kafe, dijual jadi toko, dijual jadi ice skating, jadi orang main itu tuh ski di dalam begitu semua. Yang luar biasa, diubah jadi rumah ibadah agama lain. Ada gereja yang dijual mungkin ke gereja yang satu denominasi masih oke. Saya geleng-geleng kepala, jangan sampai gereja kita ini udah didirikan susah payah, tetapi akhirnya ditutup, dijadiin toko mainan anak-anak. Miris, betul nggak saudara sekalian? Makanya gereja mesti bangkit, dari sekarang mesti bangkit. Jangan sampai gereja bangkrut. Ya. Nah, kebangunan rohani itu ditentukan dari gaya hidup gerejanya, dari lifestyle-nya. Karena gaya hidup itu, lifestyle itu mempengaruhi hidup kita. Kenapa hidup kita banyak tekanan? Jangan-jangan gaya hidup kita salah. Jadi lifestyle itu penting. Lifestyle itu apa? The way in which a person or a group of people lives atau lives and work. Jadi cara di mana seseorang atau satu kelompok itu hidup atau bekerja. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Pengaruh. Itu nggak dihindari. Makanya kalau gaya hidup kita salah, parah saudara sekalian. Makanya a lifestyle of revival ini juga bagus. Gaya hidup kebangunan rohani itu adalah apa? One full of focus and passion. Jadi seseorang yang penuh dengan fokus dan semangat, spirit. Pak Gembala di PP mengatakan, pelayan Tuhan mesti punya passion, mesti punya semangat. Saya puji Tuhan, sampai saat ini masih semangat. Walaupun udah mau setengah abad lebih, udah lebih setengah abad maksud saya. Itu penting semangat. Kalau nggak punya semangat, gereja datangnya telat. Udah mau firman, kalau mau firman masih oke. Udah mau habis, terima kasih saudara atas perhatian saudara. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dia duduk, puji Tuhan. Pas kolektor, dia ke WC. Nggak sengaja sih. Untung kolektornya persisten. Ada satu yang masih belum nih Pak, di WC. Dia datangin saudara sekalian. Dia di dalam kamar WC, ditungguin. Di sini WL udah bilang kok satu dari 4 tinggal 1 yang belum nih. Enggak juga ternyata, saudara ya. Akhirnya dia balik lagi ditungguin saudaranya. Jangan sampai begitu saudara. Harus semangat, amin. Jangan lelah bekerja untuk Tuhan. Jadi itu, punya fokus, punya passion, willing to pay whatever cost to live in align with the gospel of the kingdom. Ya. Nanti kalau pulang, ditanya suami atau istri yang gak ke gereja, apa sih khotbahnya? Aja. Apa tuh Pak? Nggak tahu bahasa Inggris ya. Jadi kita harus rela membayar apapun harganya untuk apa? Bisa hidup seturut dengan Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah. Jadi gaya hidup Injil Kerajaan Allah itu harus mewarnai hidup kita, berapapun harganya. Ini penting saudara sekalian. Kalau hidup kita nggak sesuai dengan Injil Kerajaan Allah, gaya hidup kita salah, hidup kita akan penuh tekanan. Karena fisika mengatakan tekanan berbanding lurus dengan gaya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau hidup kita banyak tekanan, ya, berarti banyakkan gaya. Gaji UMR, mau nonton Blackpink dari daerah Surabaya, datang ke kota, nginep di Bintang 3. Blackpink tiketnya ada yang tahu berapa? Yang paling murah 1,3, tahu tuh. Dia nonton apa enggak ya? Kemudian diajar 2 jam, selesai 1,3, hotelnya gopek, pulang, bangkrut saudara. Istri saya mau nonton nggak Mam? Blackpink. Apa itu Blackpink? Black kan hitam, pink kan apa tuh? Dia kagak tahu. Kalau saya tahu dikit, karena nyanyi kan cantik-cantik, gitu nggak? Ya bukan saya genit, saya pengen tahu ini apa sih. Saya nggak begitu ini ya. Pak, karena nyanyi juga saya kagak ngerti, walaupun ada bahasa Inggris ada yang ini. Tapi orang rela nonton. Blackpink Pak, aduh, gimana Pak? Apa sih?
Begitu. Kalau uangnya banyak sih nggak masalah. Ini habis 2 juta, gaji cuma UMR, masih ada setengah bulan lagi. Gimana itu? Itu gaya hidup yang salah. Orang Kristen harus gaya hidupnya asal ada makanan, pakaian cukup. Saudara berapa banyak makan? Berapa banyak saudara sekalian? Sehari berapa? 3 kali, puji Tuhan. Saya cuma 2 kali sama istri saya dikasih makan. Karena apa? Nggak boleh gemuk-gemuk, Pak. Nanti kalau gemuk nggak bagus. Saya setuju. Makan cuma staker gitu ya. Mau nambah lagi nggak boleh. Nanti apa? Gemuk begitu. Saya pikir bagus juga. Irit saudara ya. Jadi kalau banyak tekanan itu mungkin kebanyakan gaya. Nggak boleh gaya. Kalau ini ya udah seadanya aja. Kalau belum punya motor, ya naik kendaraan umum. Kalau belum mampu beli mobil, jangan kredit. Jangan kredit mobil. Udah yang ada aja. Saya mobil udah 10 tahun, saya nggak ganti-ganti. Nomor saya rubah. Nomor bayarnya mahal. Nomornya aja 7,5 juta. STNK-nya 5 juta. Masa 12,5 juta? Ya. Mendingan kita kumpulin, betul nggak? Jadi ubah semua. Ban kalau belum botak, betul, nggak usah diganti. Ganti 2 ya. 2 dulu, baru 2 tahun. Saya 2 dulu, 2 tahun kemudian baru ganti 2. Kan hemat, betul nggak saudara sekalian? Jadi jangan gaya hidupnya kebanyakan. Ya. Dulu mami saya nih. Lu orang susah jangan kebanyakan gaya lu, begitu saudara. Udah susah jangan belagu. Nah itu tuh. Lu udah susah jangan belagu. Itu terngiang-ngiang dalam kuping saya tuh. Lu susah lu jangan belagu, susah jangan belagu. Makanya saya mau belagu dikit, gua susah ya. Belajar yang bener lo, isi otak lo, jangan goblok. Itu kadang-kadang saya bilang, aduh bener juga. Untung saya turutin. Kalau enggak, udah tua begini, nggak bisa apa-apa, kesian. Karena apa? Gaya hidupnya salah. Amin saudara sekalian. Coba lihat kiri kanan gaya hidupnya gimana nih. Bilang lu susah jangan belagu ya. Sama saya waktu kecil saudara sekalian ya. Itu bahasa Betawi, saya campur-campur ya saudara ya. Salomo itu adalah idaman semua orang. Kaya, punya tahta, ya, berkuasa, punya wanita. Wah itu kan hebat. Betul nggak saudara sekalian? Cina ada yang terkenal namanya 300. Jadi gelarnya the 300. Jadi si 100 yang 3 kali begitu saudara sekalian. Kenapa? Karena rumahnya 100. Kemudian istrinya 100. Di rumah itu ditaruh istrinya. Kemudian relasinya 100. Jadi kalau lelang, dia kebetulan kerja di BUMD, ya, dia bisa lelang segala macam. Yang diikut sertakan semuanya istrinya. Makanya disebut 100 relasi. Yang menang ya istri-istrinya itu salah satu. Hartanya naujubillah kayanya. Rumahnya 100, setiap rumah ada brankasnya. Isinya uang cash tunai. Jadi kalau mau nonton Blackpink tinggal cabut aja segepok, masukin. Nggak kelihatan PPATK saudara sekalian. Jadi semua brankasnya. Saya lihat brankasnya gede, itu muat berapa saudara sekalian? Saya bilang ini luar biasa nih. Akhirnya ketahuan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kan belum lama ini, ya, pejabat pajak, Dirjen Pajak, DJP. Itu bukan Excellent 1 loh, Excellent 2 atau 3. Tetapi, waduh, di brankasnya aja ada 37 miliar. Saudara pernah lihat uang 37 miliar? Belum pernah. Sama saya, saudara. Itu di satu brankas. Sebelumnya mungkin dia udah bolak-balik bank begitu brankas. Kenapa? Ketahuan. Gara-gara anaknya. Anak pejabat nggak begitu tinggi. Mobilnya Rubicon. Tahu nggak Rubicon? Harganya 1,7. Kalau digas, itu kalau parkir di depan orang-orang pada ngeliat, ini apaan Rubicon ya? Begitu seru sekali. Motornya bukan motor Beat, motor gede. Begitu serunya. Orang kan lihat, bapaknya kerja begini kok, gaya hidupnya begini. Yang lebih miris, seharusnya ada satu lagi, sama itu, tipikalnya gaya hidupnya. Ya. Jadi kan lagi dibahas. Jadi anak gadisnya pakai pita, jepit pita, 2,5 juta. Saya bilang, Mam, pitanya 2,5 juta. Kamu pitanya berapa? 2.500. Bukan 3.000, gue udah tawar 3.000, gue tawar 2.500 jadi 2, goceng. Jadi 1.000 kali. Kalau 2,5 juta 1.000 kali, 2.500 1.000 kali kan, pakai jatuh kagak diambil, biarin aja ganti ada 1.000. Itu satu pita. Ini wanita ada nggak betul satu pita? Dulu saya pernah dengar bandana ya, yang gitu ya. Itu 5 juta karena bermerek. Istri saya dikasih, itu pakai paling 2.500. Itu juga hasil nawar sampai doer-doer. Ini pakai 2,5 juta. Gaya apa itu? Nah, Salomo itu udah punya semuanya, tahta, wanita. Semua dia punya.
Tapi dia berkata, vanity of vanities, says the preacher. Preacher itu dia. All is vanity. Tahu vanity kan? Baju kalau kancingnya copot tuh pakai vanity. Itu vanity, saudara. Dia bilang vanity, vanity, sia-sia, sia-sia semuanya. Semuanya sia-sia, diulang-ulang. Jadi semuanya tuh sia-sia. Kalau udah di ujung maut, menghadap Tuhan, semua kekayaan sia-sia. Duit seabrek-abrek mau ngapain, saudara sekalian? Mau dibawa, dikubur sama-sama, nggak bisa dipakai. Betul nggak? Mobil mewah, dibawa dikubur gitu, nggak bisa dipakai di sana. Biar dibawa di sana, Pak. Di sana ada nggak pom bensinnya? Kita beli, Pak. Nggak ada. Nggak menggunakan begitu lagi, saudara sekalian. Makanya Salomo bilang vanity of vanities. Coba katakan vanity of vanities. Kalau ditanya suami atau istri yang nggak gereja, vanity itu apa? Yang di baju vanity, saudara ya. Ada tokoh Alkitab yang menulis Alkitab Perjanjian Baru itu hampir separuh, 13 buku. Dia menyimpulkan bahwa pola hidup yang dia harus turuti sepanjang hidupnya adalah pola hidup Kristus. Makanya dia berani berkata di Filipi 3 ayat 17. Firman Allah yang hidup mengatakan begini, saudara sekalian yang saya kasih. Artinya dia ngomong nih, seperti saya begini, saudara yang saya kasihi, asal ada makanan, pakaian cukup. Amin, saudara sekalian. Saya makan nggak banyak dari dulu sama sekarang. NTT, kakak, nasi tahu, tempe, kerupuk, kecap, kangkung. Cuman sekarang kerupuknya udah dikurangin. Sebab giginya udah kagak kuat sama kerupuk. Artinya sederhana aja. Cuman sekali-sekali memang, ya belilah babi hong, babi merah, babi kecap. Tapi jangan sering-sering. Kenapa? Mahal. Jadi cukup. Malah lebih sehat. Nah dia tuh ngomongnya begitu. Tirulah pola hidup saya. Kenapa dia berani berkata tirulah pola hidup saya, gaya hidup saya? Karena dia juga punya pola hidup yang benar. Dia meniru pola hidupnya Kristus. Dan perhatikanlah siapa-siapa lagi yang hidup menurut teladan saya. Paulus kan mengikuti Yesus, ya. Nah, dia bilang perhatikan juga nih yang ikuti pola hidup saya. Ya tentunya, ya misal Timotius, Titus, itu kan anak rohaninya. Ikutin tuh. Ya. Makanya Paulus berkata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan. Karena Timotius juga di-push untuk punya teladan seperti Kristus, seperti dia. Karena dia sudah mengikuti pola hidup Kristus. Itu pola hidup yang benar. Pasti benar dah kalau pola hidupnya Yesus, kalau sudah ikuti. Nggak akan salah. Nggak ada celah pun yang membuat ini nggak benar nih Yesus. Nggak ada. Udah diteliti oleh para teolog. Kehidupannya itu, gaya hidupnya, nggak ada celahnya yang membuat orang salah dia. Saya aja masih ada salahnya. Kadang-kadang kalau dicermati, aduh begini sih Pak Cecep, masih ada. Tapi kalau Yesus nggak ada satupun celahnya. Makanya disebut anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Lihatlah anak domba Allah. Artinya kita harus memandang dia, menjadi fokus hidup kita. Ibrani 12 juga begitu. Pandang dia, artinya tiru, saudara. Sebagaimana Paulus meniru kehidupannya. Pergumulan memiliki gaya hidup seperti Kristus itu berat. Jadi bukan hanya rindu itu berat, saudara sekalian. Tetapi memiliki gaya hidup Yesus itu berat. Dan orang-orang yang tidak mengalami pergumulan ini tidak akan pernah mengalami revival. Tidak akan bisa menjadi revivalist. Kalau ada isnya itu berarti orangnya. Revivalist, evangelist. Artinya orang yang mengalami kebangunan rohani nggak akan bisa kalau gaya hidupnya gaya hidup dunia. Kalau gaya hidupnya serupa dengan dunia, apalagi hedonis, live for today, hidup hanya untuk hari ini, hedonis, konsumerisme, nantinya ahok. Saudara kalau banyak utang, ini pusing nggak? Apalagi kalau yang debt collector nagih gede-gede badannya, stres. Saya bersyukur nggak ada utang, jadi nggak ada yang iniin apa namanya, WA-in daging gitu, nggak ada yang datengin. Kenapa? Sederhana, berpadanan dengan apa yang ada, mencukupkan diri dengan gaji. Memang dulu gaji besar karena istri juga kerja. Gaji besar, gaya hidupnya tetap sederhana sehingga bisa dikumpulin. Sekarang turun, yang bisa survive. Kenapa? Nggak berubah. Begitu solusinya. Karena kalau nggak fokus seperti Kristus, kalau orang bilang amsyong, makanya dimulai dari sekarang. Kalau anak-anak muda bisa mengerti, saya mesti punya gaya hidup Kristus, lifestyle-nya mesti seperti Kristus. Ayo kerjakan. Saudara nanti umur 30, 40, wah itu pasti hebat. Ya, dalam marketplace, dalam kehidupan akan hebat. Ketika saudara bekerja bisa menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang. Ketika umur 60, 70 siap menghadapi kematian. Kenapa? Udah siap bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai saudara udah umur 70 ya. Udah jangan ngomong mati dah, ntar mati beneran. Emang beneran mati nanti kita. Betul nggak saudara sekalian? Di sini kan semua orang pasti mati. Amin. Ada yang nggak amin saudara sekalian? Semua orang pasti mati. Pendeta bisa mati nggak? Semangat banget saudaranya. Bisa. Walaupun saya udah jaga kesehatan, olahraga N1, N2, N3 sampai saya encok nih karena kebanyakan push up gitu saudara sekalian. Kadang-kadang tiba-tiba saya kok kagak enak ya, diangkat gini sakit ya.
masuk angin, saudara sekalian. Itu orang udah jaga kesehatan, apalagi nggak jaga kesehatan, begadang tiap malam. Aduh, ya. Mati juga, saudara sekalian. Makanya mesti siap menghadapi kematian. Untuk bisa siap menghadapi kematian, gaya hidupnya mesti seperti Kristus. Yang ketika mati, ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetelestai, sudah menyelesaikan tugasnya. Itu gaya hidup Kristus. Coba kita lihat Galatia 2 ayat 15 sampai 16. Galatia 2 ayat 15 sampai 16. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi. Ini Paulus ngomong. Dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Dia itu keturunan Yahudi, Benyamin, sukunya. Ini orang terdidik. Ya. Gurunya Gamaliel, profesor, doktor. Dia belajar sungguh-sungguh. Ya, seperti Yesus. Yesus menurut Daud Dwi Korah, ya, Simeon, Roni Daud Simeon. Yesus itu dididik dalam bidras dari kecil. Maka kalau saya lihat ketika umur 12 dia udah cerdas, bisa berdialog dengan ahli Taurat. Artinya dia punya kemampuan intelektual yang cukup tinggi. Ya. Kenapa dia disebut rabi? Karena dia memang lulusan sekolah tinggi. Ya, makanya dosen itu kan sekarang dosen mesti S2 minimal, nggak bisa S1, apalagi S doger kagak bisa tuh. Nah, Yesus kenapa disebut rabi? Karena dia lulusan ya, sekolah tinggi untuk teologi. Midras begitu saudara, sehingga dia disebut rabi. Jadi dia belajar. Nah, Paulus itu begitu saudara sekalian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang 10 itu kemudian dijabarkan dari 6 jadi 613. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan karena apa? Iman. Amin saudara. Iman itu bukan hanya sekedar percaya di pikiran, tetapi penurutan terhadap kehendak Allah. Maka Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Itu iman. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kami itu dia sebut. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat kan ada 10, dijabarkan menjadi 613, 360, ya. 365 itu perintah yang melarang, 285 kalau nggak salah itu yang positif. Ya. Alkitab mengatakan kalau melanggar satu, melanggar semua. Susah. Kita nggak membunuh mungkin, kita nggak berzina, mencuri. Gagal semua. Makanya sulit Paulus bilang, dia kan ahli Taurat, dia tahu. Tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian dikatakan ayat yang ke-17, tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Jadi kita ini semua orang nih, kita ini termasuk semua orang adalah berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Ya, rusak. Ya. Tetapi kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak, bukan. Yesus itu bukan pelayan dosa. Ya, tetapi Yesus itu membebaskan kita dari dosa. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya, perhatikan, aku hidup untuk Allah dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi kita harus hidup untuk Allah. Seantero hidup kita ini untuk Allah. Makanya dia mengatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau Kristus disalibkan karena dosa-dosa kita, kita juga harus menyalibkan kedagingan kita. Supaya kita apa? Bisa mengalami kebangunan rohani. Amin saudara sekalian. Ada jemaat saya lupa ya. Siapa tuh ya, waktu 2 pagi ya, Ibu Culan kalau nggak salah. Pak, kalau mau mengalami kebangunan rohani, salibkan manusia duniawinya. Itu bener banget saudara. Kalau kita dikit-dikit dosa, dikit-dikit iri, dikit-dikit jahat, nggak bisa mengalami revival. Nanti orang deket dia, gue ngeri sama dia, dikit-dikit ntar gue dijahatin. Nggak bisa. Ya. Makanya harus mengalami kematian daging. Ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini bukan pribadi ganda, ada pribadi kita, pribadi Kristus. Enggak. Kehidupan Kristus itu mewarnai hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, itu yang disebut dengan proses yang namanya kristifikasi. Coba katakan kristifikasi. Kristifikasi. Dari kata Kristus. Makanya bisa juga disebut kristusisasi. Coba katakan kristusisasi. Itu proses menjadi seperti Kristus. Kristifikasi, deifikasi. Menjadi seperti Allah, gambar dan rupa kita, karakter kita seperti Allah. Itu proses seumur hidup. Dan proses itu terjadi kalau kita punya gaya hidup Kristus. Kalau nggak punya gaya hidup Kristus, nggak bisa. Makanya Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam tubuh maksudnya,
adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita nih dalam tubuh yang bisa berbuat dosa ini tubuh kita masih bisa berbuat dosa. Ada natur dosa yang harus diubah menjadi natur ilahi, yang harus mengalami proses yang namanya teosis, yang nggak mudah. Makanya gaya hidup kita harus gaya hidup Kristus, supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, yang dalam segala hal ya, disamakan dengan manusia tetapi tidak berdosa. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau bisa melakukan hukum Taurat kemudian dibenarkan, Yesus itu nggak usah mati, cukup agama-agama yang ada. Tetapi karena nggak bisa, makanya Yesus mesti datang. Untuk apa? Membebaskan kita dan memberikan kita potensi, kekuatan, kuasa untuk menjadi anak Allah. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau nggak bisa. Aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Paulus bilang, karena memang manusia ini tidak bisa tidak berbuat dosa. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kita, memberikan kita kekuatan melalui rohnya yang kudus itu ada dalam diri kita, sehingga kita bisa melawan daya dosa itu, sehingga kita bisa bebas dari dosa. Amin, saudara sekalian. Ada satu terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, dengan membaca kitab suci saya menyadari, ayat 19, bahwa saya tidak akan mungkin diperkenankan di hadirat Allah dengan berusaha menaati hukum hukum-hukumnya. Jadi saudara sekalian, kalau dia menyadari membaca kitab suci ya, dengan menaati itu sulit, karena saya pasti akan gagal. Tadi saya udah bilang 10 hukum ya, jangan ada padamu Allah lain segala macam, jangan membunuh, mencuri segala macam ya, jangan mengini sama milik sesamamu, ada 10 kan, itu dijabarkan ada 613. Itu 613 saudara sekalian, saya coba teliti satu persatu. Waduh, itu saudara yang teliti, yang disiplin bagaimanapun pasti gagal. Paulus sudah bilang, dia orang disiplin, gagal. Makanya nggak bisa, pasti gagal. Saya sadar bahwa Allah menerima kita melalui iman kepada Kristus. Jadi kalau kita percaya Yesus ya, itu membuat Allah Bapa disenangkan. Makanya percaya Yesus itu bukan hanya sekedar di pikiran, tetapi sebuah pekerjaan. Yohanes 6 ayat 29. Artinya kita harus kerjakan. Kalau Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya, kita mungkin bisa jatuh, tapi bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, begitu. Amsal mengatakan sekali jatuh bangunnya 7 kali, sehingga lompatan terus. Itu proses teosis, kristifikasi, yang disebut dengan sanctification, sampai nanti kita diglorifikasi, dimuliakan bersama dengan Dia. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus, dan yang hidup bukan saya lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Nah, waktu kita dibaptis, itu kan sebenarnya kita diselem, kemudian diangkat. Itu sebenarnya simbol, lambang bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus, kemudian hidupnya bersama dengan Kristus, hidupnya seperti Kristus. Jadi berjuang bagaimana bisa berkenan. Ya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri kepada saya. Jadi ini hidup saya ini, ya, saudara dan saya ini hasil iman. Jadi kalau iman saudara nggak kerjakan, hasilnya ya, kalau saudara jadi mabok-mabokan, kemudian selingkuh, itu dia nggak mengerjakan bagiannya, hasil imannya buruk, saudara. Nah, orang seperti ini, ya, dia pikir fine-fine aja, apalagi kalau punya uang. Pria kalau punya uangnya banyak, itu jalurnya juga banyak. Pria kalau duitnya seabrek-abrek, sayapnya makin besar, betul nggak? Kalau burung sayap makin besar, itu terbangnya makin tinggi. Coba ya lihat burung emprit sama burung Raja Wali. Burung emprit kan terbang paling di atas burung atap gereja. Tapi kalau burung Raja Wali yang bisa kepak 1 meter, sehingga 2 itu jadi 2 meter, itu bisa terbang mengatasi awan. Sama orang terlalu kaya, duitnya banyak, terbang mana ya? Bukan mau besok gue mau makan apa? Siapa yang gue mesti makan nih? Begitu terus kan. Tapi pada akhirnya semua juga sia-sia akan dilepaskan. Tadi kan saya bilang, vanity is vanity. Saya kaget ya, ini pemberitaannya memang nggak masif. Ada orang kena gempa, ketika ditemukan, suruh tahu nggak? Di bunkernya, itu ada emas 2 ton. Berapa? 2 ton. Yang gede itu kan 1 kilo. Kalau 2 ton kan 2000 kilo. Itu ada 2000 segini nih. Kalau emas kan sekarang 1 juta. Kalau 2 ton kira-kira berapa saudara sekalian? 2 triliun, betul, 2 triliun. Pernah lihat duit 2 triliun? Belum pernah. Sama saudara ya. Itu saudara sekalian akhirnya dia tinggalin, diambil oleh negara. Sebab apa? Ini 2 ton. Itu 2000 triliun. APBN kita kan 3000. Ya. Pajak pendapatannya 2000 triliun. Ya. Kalau 2 triliun kan berarti kan 1/1000-nya kan lumayan. Waduh, itu 2 triliun itu banyak saudara sekalian. Ya. Jadi hasil iman itu kita harus kerjakan supaya ada hasilnya. Yaitu serupa dengan Kristus, itu hasil kerja dari iman kita.
Karena iman itu pekerjaan, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saya bukan orang yang menganggap bahwa kematian Kristus tidak ada artinya. Seandainya keselamatan dapat diperoleh dengan menaati hukum Taurat, maka Kristus mati dengan sia-sia. Jadi keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, itu tidak bisa ditawar. Sedangkan bagian kita, bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Untuk bisa menjadi seperti Kristus harus memiliki gaya hidup Kristus. Ada seorang yang mengeksaminasi, yang meneliti, menelusuri ya, kehidupan Kristus itu seperti apa. Dia menemukan ada 5 ya, kehidupan seperti Kristus. Yang pertama, the reign of God. Jadi dia hidup dalam pemerintahan Allah. Makanya dia punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu tuh makanannya, coba di G. Makanya ada lagu yang menurut saya bagus tuh. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, itu makanan tuh. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Itu selesaikan tuh. Itu hidup dalam pemerintahan Allah. Bukan makananku capcay dan pionghai. Bukan, kita itu makanan biasa. Ini artinya filosofi hidupnya yang menjadi obsesinya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas saudara dan saya adalah bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Belum. Tadi masih di tadi. Masih yang tadi. Jadi Yesus hidup dalam pemerintahan Allah. Yesus hidup dalam doa. Jesus lives a life of prayer. Dia menghidupi kehidupan doa. Makanya disebut man of prayer. Pagi-pagi dia bangun, Markus 1 ayat 35. Pergi ke tempat sunyi, dia berdoa. Ya, kalau sekarang mungkin pendeta-pendeta yang ada mesbah doanya itu ya, saudara sekalian, pagi-pagi dia datang. Dia ambil gitar, dia pencet C. Ceng. Kemudian dia mulai menyembah. C. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dia sembah Yesus sampai Bapa di surga melihat dia menyembah anak tunggalku. Apa yang dia butuhkan? Seperti Yesus. Dengarkan dia. Amin, saudara sekalian. Itu mesti dibayar. Itu man of prayer. Yesus love and gives other. Dia mengasihi dan mengampuni. Mengampuni tidak mudah. Betul nggak, saudara sekalian? Apalagi mengampuni orang dekat dengan kita, yang harusnya mengasihi kita, menjaga kita, suami kita, yang harusnya mengayomi kita. Dia selingkuh. Sakitnya di mana, saudara sekalian? Di sini. Kalau bisa gua bunuh lu. Disuruh mengampuni suami bengkek begini. Kan sulit, betul nggak, saudara sekalian? Suruh mengasihi musuh. Waduh. Udah gitu musuh mertua sendiri lagi. Waduh. Yang mentang-mentang kaya, kita sebagai menantu susah, ditekan, suruh mengasihi begini. Istri saya ngajarin, udah ngasih aja. Suami atau istri nggak usah disumpahin mati, ntar juga mati sendiri. Menurut saya benar juga, mendingan dikasihi daripada disumpahin kita berdosa, dia juga jadi nggak berubah, kita kasihi, betul nggak? Itu gaya hidup Kristus, love and forgives other. Yang berikutnya, service to the vulnerable, artinya melayani orang yang susah, orang yang rentan. Itu orang miskin, itu rentan. Yang anehnya, Yesus pernah ditanya sama murid Yohanes, apakah engkau yang diutus itu? Sebab Yohanes bilang, saya di penjara kok nggak bisa keluar. Padahal ada sepupu saya tuh katanya sebagai Mesias. Dia utus kepada Yesus. Apakah engkau yang akan datang itu? Yesus bilang apa? Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang budak mendengar, yang lepra, yang kusta, tahir, yang mati dibangkitkan. Itu kan betul. Yang buta jadi melihat, yang budak jadi dengar, yang lumpuh bisa jalan. Yang mati bangkit. Yang miskin diberitakan kabar baik. Saya coba merenungkan, apa ya? Kenapa ya? Orang miskin kok diberitakan kabar baik? Bukannya orang miskin diperkaya, tapi diberitakan kabar baik. Saya coba bahasa aslinya, ternyata a poor are gospelized. Gospelized itu dari kata gospel. Yang miskin itu dibuat menjadi ya seturut dengan Injil. Kabar baik, Injil itu kabar baik. Evangelion. Baik, Evangelion itu kabar. Yang miskin itu diberikan kabar baik tentu tentang Yesus, putra tunggalnya. Jadi yang miskin itu diubah gaya hidupnya supaya menjadi gaya hidup seperti Kristus, sehingga dalam segala hal dia bisa memuliakan Tuhan. Kalau dia kaya, puji Tuhan, dia mungkin tidak sekaya orang lain, dia tetap menjadi berkat. Amin, saudara sekalian. Itu di gospelize, hidup sepadan dengan Injil, sesuai dengan tadi
ya definisi dari revival. Nah itu kita mesti melayani. Nah simultan kita melayani sesama, kita juga melayani diri sendiri. Bagaimana kita mengalami perubahan. Amin saudara sekalian. Itu yang disebut jadikan semua bangsa murid. Artinya diubah kualitas hidupnya. Murid itu ditingkatkan kualitasnya. Saya menyarankan anak-anak muda, investasi leher ke atas, upscale. Nggak akan pernah menyesal. Jangan gaya-gayaan, gaji UMR, kalau bisa pakai motor dulu, mobil nanti belakangan. Nanti kalau dia meningkat, manajer, otomatis dikasih mobil, betul nggak saudara sekalian? Pasti mampu bisa beli operasionalnya atau biaya operasionalnya. Sebab dia meningkat kualitasnya. Nah itu. Yang terakhir, nih kalau dengar kata terakhir puji Tuhan ya, people of the book. Artinya, Yesus itu yang tadi saya katakan, dia bisa jadi rabi karena dia belajar. People of the book. Jadi ahli kitab, kalau di terjemahan awam itu ahli kitab. Ya book itu buku. Makanya ada first book, artinya buku wajah. Book itu buku. Blue book, buku biru. Ya, itu blue book. Kalau buku biru kecebur sumur, blue book, blue book, blue book, blue book. Artinya orang yang suka belajar. Keep learning. If you stop learning, you stop growing. Kita harus belajar. Amin saudara sekalian. Saya sampai sekarang belajar saudara sekalian. Baca begitu. Walaupun mungkin temanya sama, tetapi minimal ada istilah-istilah yang saya dapat ditemui saudara. Jadi harus keep learning. Belajar Alkitab, belajar apapun yang saudara mungkin sedang geluti. Supaya saudara meningkat. Nah ini saudara sekalian. Nanti kalau diklik begini lebih terang lagi kalau kita ini. Coba klik. Nah, klik lagi. Jadi kalau kita menjadi seperti Kristus, nanti pada akhirnya Bapa akan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini kan menjadi obsesi kita. Ya. Bagian yang terakhir, saudara. Jadi Yesus sudah meninggalkan teladan, kita hanya ikuti aja tuh. Pendeta harus khotbahnya ke arah Yesus, ke arah Yesus. Makanya kalau pendeta khotbahnya ke arah kemakmuran, bagaimana kita bisa diberkati? Ya, itu ya boleh sih, sekali-sekali saya juga doa soal berkat. Tetapi jangan terus nanti ininya ya impartasinya bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa pamer, begitu saudara sekalian. Padahal fokus kita harus bagaimana bisa seperti Yesus, klik. Saudara, ya jadi ikuti jejak Yesus. Karena Yesus itu model prototipe yang Bapa kehendaki agar kita orang yang percaya kepadanya itu seperti dia, nggak ada yang lain. Ya. Yesus itu filosofinya tadi saya katakan melakukan kehendak Bapa. Fokus hidupnya bagaimana menyelesaikan pekerjaannya. Makanya setiap orang yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ya, ada di dalam dia itu adalah first class kondisional. Artinya kondisi yang tidak bisa ditawar, kondisi utama. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, artinya nggak bisa nggak dilakukan. Seperti Paulus, sampai akhirnya dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Dia siap menghadapi kematian. Kalau saudara takut menghadapi kematian, jangan hidupmu belum beres. Karena apa? Karakter masih buruk. Bagaimana bisa menghadap Tuhan? Tetapi kalau kita siap menghadapi kematian, kita akan nanti dimuliakan bersama dengan Tuhan. Yang lebih miris, dia bilang, saya nanti mati masuk surga, percaya udah sama Yesus. Tapi hidupnya amburadul. Ini yang celaka nih. Karena sekali selamat tetap selamat. Padahal hidupnya selingkuh, hidupnya jahat. Tetapi yakin karena sudah ada di pikirannya, udah percaya Yesus, apapun dosa kita nanti akan diampuni di surga maupun di bumi. Ini bahaya ajaran ini. Ini hyper grace. Makanya gak heran kalau benar-benar dia di ujung maut, matanya mendelik, ketakutan. Kenapa? Nggak siap. Jangan main-main dengan kematian saudara sekalian. Itu mengerikan. Karena saya pernah waktu menguburkan seorang pendeta, ininya bukan asisten, apa namanya itu yang menungguin dia, pendeta pembantu nungguin. Dia bilang sama saya sambil nunggu, Bapak itu Pak ketakutan Pak di ujung mautnya. Saya bilang kok bisa? Enggak tahu Pak. Dia bilang tolong saya, doakan saya takut, doakan saya. Bayangin saudara sekalian. Harusnya kan kalau udah di ujung maut kita udah berasa tuh. Ya kita tinggal nyanyiin, aku berserah, aku berserah. Bapak di sore berkata, ini udah berserah nih. Malaikat cabut, iya Pak, bait terakhir mesti diselesaikan dulu. Pas bait terakhir, pada Yesus juru selamat, cabut, disambut saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Itu kan indah, betul nggak? Jangan sampai di ujung maut ketakutan, cari Pak Filipus, cari Pak Cecep, cari Pak Andi, cari semua cari. Semua pergi pada di Israel, kan belum ada perang ke Israel kan? Suruh balik. Terpaksa ditelepon, Pak, pastoral balik semua. Balik gak kira-kira saudara sekalian? Di situ ada siapa? Ada pendeta yang lain. Ya suruh dia aja deh. Sebab udah terlambat. Biar ada Pak Filipus, biar ada Pak Cecep, bahkan biar ada Benihin, biar ada pendeta besar manapun. Kalau di Jumlah nggak bisa nolong, betul nggak?
Bahkan harta bendanya seabrek-abrek nggak bisa nolong. Bagian bisa menolong? Nggak bisa. Kalau masih hidup mungkin masih bisa menolong. Kalau ada perkara di pengadilan, dia bisa bayar orang. Tapi kalau di ujung maut nggak bisa, karena gaya hidupnya buruk. Ketika menghadapi kematian, dia pasti ketakutan. Pendeta yang sakti, mandraguna manapun nggak bisa memindahkan dia dari ketakutan itu, ya, untuk masuk neraka itu nggak bisa. Sebab hanya Tuhan yang bisa memampukan dia untuk menghadap Tuhan di kekekalan. Amin.